Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala kita dipermudah untuk melangkahkan kaki ke tempat ini melaksanakan berbagai macam amal salih, termasuk diantaranya yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari juga ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang mulia sekali, berbicara tentang sirah atau kisasul anbiya, kisah-kisah para nabi yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sore ini kita akan membahas tentang kisah Idris alaihi salam, kisah tentang Nabiullah Idris alaihi salam sebagai nabi ketiga yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke muka bumi. Kemarin kita sudah sampaikan panjang lebar tentang kisah Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi pertama. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam punya anak namanya Syith atau Hibbatullah, dan Syith jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kedua ya sebelum Nabi Idris alaihi salam. Dalil yang kemudian mengatakan bahwa Syith itu termasuk nabi kedua adalah karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha anzala mi'ata sahifatin wa arba' suhuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 sahifah dan 4 suhuf. Ala Syith khamsina sahifah, diberikan kepada Syith 50 sahifah. Ini menjadi dalil kenapa kemudian Syith kemudian oleh para ulama disebut sebagai nabi. Jadi dalil tentang sirah itu yang paling sahih adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita belajar tentang sirah, maka yang paling dirujuk pertama kali adalah Al-Quran sebagai nas pertama. Yang kalau kemudian ada nas berikutnya yang menyelisih Al-Quran, maka sudah pasti dia tertolak. Maka itu yang paling pertama kaidahnya. Yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, ya. Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam Al-Qur'an tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Syith itu adalah nabi. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis sahih beliau mengatakan bahwa Syith itu disebut nabi karena dia mendapatkan 50 sahifah. Sahifah ya, kayak apa ini di surat ini Al-A'la itu suhufi Ibrahim wa Musa gitu ya. Jadi Musa dengan Ibrahim juga punya suhuf ya. Tapi Syith itu punya sahifah ya. Karena Syith terima sahifah 50 dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan bahwa Syith adalah nabi kedua yang Allah turunkan ke muka bumi sebelum Nabi Idris alaihi salam. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syith kemudian nanti punya anak. Siapa namanya? Masih ingat? Namanya Anush, ya.
Anush kemudian punya anak namanya Qainan. Qainan kemudian punya anak namanya Mahlayil atau Mihlayil. Mihlayil punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Khunuh. Dan Khunuh ini adalah nama asli atau nama lengkap daripada Idris alaihissalam. Jadi Idris itu nama julukan, bukan nama aslinya, ya. Nama aslinya adalah Khunuh. Sebagian ulama mengatakan Ukhnuh, ya. Jadi Khunuh atau Ukhnuh. Idris itu adalah nama julukan. Sama dengan Quraisy, ya, kaum Quraisy itu, ya, itu nama asli atau nama julukan? Julukane sopo? Lah, bukan. Asli kan enggak? Julukane sopo gitu. Quraisy itu nama julukan, bukan nama asli. Ya. Kan setiap kaum itu, ya, setiap nama kaum itu sebagian besar itu dinisbahkan kepada kakek yang paling mulia, ya, menurut mereka kakek yang paling punya pengaruh, kakek moyang yang paling punya ketenaran, figur yang luar biasa. Kalau jenengan tahu kaum Ad atau kaum Thamud, tahu nggak? Kaum Ad kaumnya siapa? Kebalik. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud. Kaum Thamud nama kaumnya Nabi Salih alaihissalam. Ad atau kaum Ad itu diambil dari kakek moyang mereka namanya Ad. Jadi Nuh itu punya anak nanti namanya Sam, Sam punya anak namanya Iram, Iram punya anak namanya Aus, Aus punya anak namanya Ad. Nah, Ad itu kakek moyang mereka yang mereka anggap paling berpengaruh. Sehingga ke bawahnya itu seluruhnya disebut kaum Ad. Ad punya anak namanya Jarud, Jarud punya anak namanya Rabah, Rabah punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Hud alaihissalam. Jadi Hud ke atas sampai Ad itu disebut kaum Ad. Jadi nama kaum Ad itu dinisbahkan kepada kakek moyang yang menurut mereka adalah yang paling berpengaruh. Saya nggak tahu kalau Jawi itu nama orang atau enggak sih? Jawi. Atau Melayu itu nama orang atau enggak sih? Kaum Melayu, bukan ya? Bukan. Atau nggak tahu? Bukan atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Tapi kalau Ad, Thamud itu adalah nama kakek mereka. Jadi kaum itu, nama kaum itu dinisbahkan kepada nama kakek mereka yang mereka anggap paling besar, paling berpengaruh, paling luar biasa. Sama Quraisy juga begitu, ya. Quraisy itu nama siapa? Itu julukan. Antum kalau udah pakai di internet udah ketemu. Oh, iya. Ya Bu, nama siapa Bu? Namanya siapa kira-kira? Ya. Namanya siapa? Belum searching. Sebagian mengatakan Quraisy itu adalah nama kakek atau nisbah atau nama sebutan, nama julukan dari kakek baginda Rasul yang bernama Qusay. Tapi sebagian yang lain mengatakan yang bernama Fikhr. Pernah dengar nasab baginda Rasul sampai ke Fikhr? Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay ini ada yang mengatakan beliau adalah kakek Rasul yang dijuluki Quraisy karena memang luar biasa Qusay ini. Ya, Qusay ini luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Qusay lah yang mengusir Khuza'ah dari dominasi Khuza'ah ketika Khuza'ah memerintah di Mekah. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah nama julukan kakek baginda Rasul yang bernama Fikhr bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Fikhr kalau nggak salah sampai ke atas. Ya, Fikhr. Ada Fikhr ya, bin Fikhr bin Malik terus ke atas.
Nah, Fihr itu juga luar biasa, tersohor sekali. Jadi kalau kita cari Quraisy itu, kaum Quraisy itu kaum yang nama yang itu adalah nama julukan yang dinisbahkan kepada Fihr. Jadi anak-anak Fihr ke bawah itu disebut semuanya kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu adalah campuran atau golongan suku anak-anaknya Fihr ke bawah. Jadi Makhzum, Hashim, Adi, Taim, kemudian Nawfal, Abdusyam, itu semuanya adalah orang-orang Quraisy gitu ya. Jadi Quraisy itu Jawi gitu ya. Kalau kita Jawi gitu ya. Nanti Jawi itu ada apa? Kalau kita kan tempat, kalau mereka kan nama orang gitu ya. Tapi suku Jawa ya. Suku Jawa itu ada mana Jawa Timur atau ada bani-bani lah, banyak lah. Nah, Quraisy itu bani-baninya banyak gitu ya, bukan hanya satu gitu ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idris itu juga julukan. Nama aslinya adalah Khunuh atau Ukhnuh. Khunuh atau Ukhnuh. Nah, kenapa kemudian Idris disebut sebagai nabi? Apa yang menjadi dalil bahwa Idris itu nabi? Kalimat Allah di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakan Muhammad di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran tentang Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Idris adalah orang yang jujur lagi seorang nabi. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa Idris itu nabi. Jadi gitu ya. Kenapa Sif nabi? Karena ada tegasan dari baginda Rasul. Kenapa Adam nabi? Karena ada penjelasan dari nas Al-Quran. Kenapa Idris nabi? Karena Al-Quran mengatakan bahwa dia nabi. Ketika nas Al-Quran tidak memberikan penjelasan bahwa dia nabi dengan eksplisit, atau hadis baginda Rasul tidak menjelaskan tanda-tanda atau indikasi dia sebagai seorang nabi, maka nanti itu disimpulkan oleh athar, oleh kalimat para sahabat atau kalimat para ulama. Saya kasih contoh, Khadir atau Khidir. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia nabi atau dia adalah orang salih. Karena apa? Karena Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas bahwa dia nabi. Dan baginda Rasul kemudian juga tidak memberikan penjelasan secara eksplisit bahwa Khidir atau Khadir itu adalah nabi. Tapi ada indikasi di dalam Al-Quran bahwa dia terima wahyu. Apa itu? Tahu masa depan. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri. Kalau dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Kahfi itu kan ada kalimat itu ketika Khadir dengan Musa berjalan, setelah di akhir itu Khadir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan itu semua karena kehendakku, tapi karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ada indikasi ini ya, jadi tidak jelas. Allah kemudian tidak mengatakan bahwa dia nabi dengan eksplisit, dan Rasul juga tidak mengatakan bahwa dia sebagai seorang nabi dengan eksplisit, dengan jelas. Maka ulama kemudian memberikan tafsir, memberikan kesimpulan-kesimpulan melalui indikasi-indikasi yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan bahwa aku tidak melakukan itu karena kehendakku, tapi karena aku diperintah oleh Allah, maka para ulama mengatakan berarti Khadir itu dapat wahyu. Karena dapat wahyu, maka dia nabi. Walaupun juga ada yang kekeh dia adalah orang salih. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena Al-Quran tidak mengatakan secara jelas dia sebagai nabi, dan sunnah Rasulullah juga tidak mengatakan secara jelas bahwa dia adalah seorang nabi. Maka kemudian ada analisis yang kemudian perlu disimpulkan. Begitu caranya ya. Jadi kaidah dalam menafsirkan atau menyimpulkan apa yang ada di dalam status kenabian itu selalu begitu.
Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idris jelas innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris itu adalah orang yang jujur, siddiq. Kenapa siddiq atau jujur itu diwakili dengan kalimat siddiq? Siddiq itu dari akar kata yang sama dengan tasdiq atau sadaqah. Ya. Tasdiq, jadi iman itu kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan iman adalah tasdiqun al-qaulu bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiq bil qalb, dan meyakini dengan hati, tasdiq, ya, meyakini. Kenapa orang jujur itu disebut siddiq atau orang yang yakin? Karena orang itu kalau jujur, dia pasti yakin betul bahwa Allah selalu melihat dia. Maka dimanapun dia berada, dia selalu yakin Allah melihatnya. Maka dia tidak punya celah untuk berdusta, karena dia selalu yakin bahwa Allah melihatnya. Sama dengan sedekah. Kalau kalimat baginda Rasul, as-sadaqatu burhan, sedekah itu pembuktian. Kenapa sedekah itu satu akar kata dengan sedekah, satu akar kata dengan siddiq? Karena orang yang bersedekah itu dia yakin bahwa yang keluar itu akan diganti. Paham nggak? Orang tuh yang bersedekah itu, kalau orang tuh bersedekah masih meyakini bahwa yang disedekah itu adalah pengeluaran dia, ya, tahu nggak pengeluaran? Kalau bahasa di administratifnya itu beban operasional gitu kan. Nah, kalau dia masih mengatakan bahwa itu beban operasional, berarti dia belum yakin bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang kalau kita keluarkan Allah pasti akan menggantinya gitu. Orang yang banyak sedekah itu adalah orang yang yakin betul bahwa ketika dia bersedekah Allah pasti ganti. Cuma kesalahan yang ada di masyarakat adalah menuntut Allah menggantinya dengan uang. Itu yang salah. Ya, Allah pasti ganti. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan menggunakan kalimat yang luar biasa di dalam Al-Qur'an ketika Allah ingin menjelaskan tentang sedekah. Kata Allah, "Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat-lipat. Gitu kan? Jadi Allah itu saking dari inginnya membuat kita itu bersedekah, Allah pakai narasi pinjaman. Jadi pinjaman, namanya juga pinjaman berarti al-wa'du, namanya juga pinjaman berarti harus dikembalikan. Itu jadi Allah itu seperti minjem ke kita. Berarti tanggung jawab Allah adalah mengembalikannya kepada kita. Saking dari inginnya untuk menjelaskan soal sedekah ini bahwa pasti akan dikembalikan. Cuma masalahnya kalau minta dikembalikan tuh jangan selalu minta duit. Sehingga ngitungnya nanti begini, kalau 1.000 10.000, kalau 10.000 100.000, ya gak ada orang miskin gitu Pak. Nah antum nggak perlu kerja kalau gitu tuh, ya tinggal masukkan kencelengan infak masjid 10.000, ditungguin aja 100.000. Nanti masukin 100, kayak MLM lah anda gitu. Allah pasti mengembalikan, cuma tidak selalu dalam bentuk duit. Bisa dalam bentuk kesehatan kita, bisa dalam bentuk anak soli, bisa dalam bentuk kemudahan seluruh urusan kita. Ada banyak hal. Yang susah itu kalau minta. Kan sering dulu tuh kan ada dulu FOMO kan, orang sedekah gitu dia akhirnya pengalinya gitu loh. Jadi kalau 1 juta nanti datangnya 10 juta. Kadang ada yang bener 10 juta memang ada, tapi banyak kan yang nggak begitu gitu kan. Banyak kan yang nggak begitu, sehingga ketika tidak seperti itu akhirnya kecewa sama Allah, akhirnya nggak sedekah lagi gitu kan. Jadi sedekah itu bukan hanya meminta ganti duit ya. Kalau bahasa Al-Qur'an wala tamnun takfir ya. Dan jangan kamu bermimpi bahwa ketika kamu kemudian bersedekah itu lantas kemudian nanti itu berlipat-lipatnya berupa duit juga. Nggak, ada banyak hal ya. Termasuk kita
mestinya kecelakaan, dapat takdir buruk, ternyata Allah hindari gitu, karena berkat atau karena wasilah dari sedekah kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idris kenapa disebut Idris ya? Kenapa namanya Khunuh tapi kenapa kemudian disebut Idris ya? Likathrati dirasatihi atau likathrati ta'allumihi. Karena Idris itu banyak belajar. Sering baca. Ya, sering baca. Apa yang dibaca? Sahifah Sif. Yang dibaca adalah sahifahnya Sif. Ajaran Sif itu yang diturunkan, kemudian dibaca, sering menghafal, sering merenung, sering bertafakur, ya, sering bertafakur, sering merenung, sering membaca. Karena Idris itu sering seperti itu, maka kemudian diberikan julukan Idris dari akar kata darosah. Darosah itu artinya belajar, ya, tempat belajarnya madrasah, ya, kemudian orang yang mengajarinya mudarris namanya. Kalau belajar bahasa Arab pasti paham nih, darosah, mudarris, madrasah, darsun. Apa darsun? Darsun apa? Darsun. Ma darsun al-an? Apa kira-kira jawabnya? Kayaknya ada pelajaran bahasa Arab sih dia. Darsun apa darsun? Belum nyampe. Masa belum itu tuh adik tahu tuh. Apa Mas? Bah? Bukan. Darosah belajar. Kata kerja belajar. Darsun. Darsun. Pelajaran. Ya, darsun pelajaran. Ma darsun al-an? Apa pelajaran kita hari ini gitu kan ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu Idris itu kemudian diutus pada umur berapa atau Allah angkat sebagai nabi pada umur berapa. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa Idris itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menangi, kalau bahasa kita, menangi Nabi Adam alaihi salam. Wa qad adraka min hayati Adam 300 sanah wa 8 sinin. Nabi Idris itu menangi Nabi Adam alaihi salam 300 berapa ini? 380 tahun. Jadi ada yang mengatakan Nabi Idris itu dilahirkan setelah Nabi Adam meninggal 380 tahun, tapi juga ada yang mengatakan Nabi Idris itu dilahirkan dan masih menangi kakek beliau Adam alaihi salam itu 380 tahun lamanya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi memang umur-umur orang dulu itu ya panjang-panjang gitu, panjang-panjang. Jangan menarik umur dulu kepada umur kita sekarang. Ya, agak susah gitu. Mikirnya agak susah gitu ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu adalah ulama sirah paling tua. Jadi kalau kita pengen merujuk kitab-kitab sirah, ulama yang paling sangat mungkin untuk dirujuk, termasuk beliau ini dirujuk oleh ulama sirah. Jadi ulama-ulamanya sirah gitu ya. Itu namanya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq. Ada juga Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham itu kitab Ibnu Hisham, sirah Ibnu Hisham itu paling banyak merujuk Ibnu Ishaq ya. Termasuk Imam Ibnu Katsir itu juga banyak sekali kalau bicara sirah beliau merujuk kepada Ibnu Ishaq ya. Walaupun juga ada beberapa ulama yang kemudian sering dan sangat banyak mengetahui tentang sirah, tapi riwayatnya masih sangat diragukan. Salah satunya adalah Imam Al-Waqidi. Imam Al-Waqidi itu beliau meriwayatkan banyak sekali sirah ya. Tapi para ulama banyak yang meragukan, termasuk salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi adalah Rasul itu ketika menikah dengan Bunda Khadijah usianya 40 tahun. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi dan itu masih diragukan. Ibnu Ishaq justru meriwayatkan bahwa Rasul itu menikahi Bunda Khadijah pada saat Bunda Khadijah usia enggak salah 28 tahun. 28 tahun. Masih muda. 28 masih muda kan? Pas mateng-matengnya. masih muda sekali. Nah, coba dirahmati Allah, kata Ibnu Ishaq,
annahu awwalu man khatta bil qalam. Idris adalah orang yang paling pertama menulis dengan kolam, dengan pena. Jadi beliau yang pertama kali menemukan penanya, tentu juga menemukan tintanya, tentu juga kemudian menemukan kertasnya. Ya kan itu satu paket kan. Kan pena kemudian tidak bisa ditulis di mana gitu. Kalau dulu kan sebelum ditemukan pena, mereka kalau menulis ya di batu, kadang di mana ini? Di mana ini? Kulit-kulit hewan gitu. Tapi ketika Nabi Idris alaihi salam, beliau sudah bisa menemukan pena, kemudian menemukan tintanya tentu, kemudian juga dengan kertasnya, karena itu satu paket gitu. Maka itulah kenapa kemudian nanti setiap kita belajar ini itu ada kontribusinya Idris. Siapa saja yang belajar hari ini, ya, mau belajar fikih, mau belajar sirah, mau belajar tafsir, mau belajar bahasa Arab, pasti mereka merasakan kontribusinya Idris alaihissalam, karena beliau yang menemukan pertama kali. Ya, coba kebayang kalau kemudian gak ketemu kertas, gak ketemu kolam, gak ketemu ini, ya susah gitu ya. Jadi perpindahan ilmu itu akan sangat susah. Bisa tapi lama. Sekarang aja malah orang nggak perlu kertas, kadang nggak perlu bolpen gitu, tinggal apa namanya itu? Ya, kita ngechat aja gitu loh. Sekarang aja kadang tolib itu sudah nggak perlu bolpen, dia kemana-mana pengajian pakai handphone, dicatat di note-nya, pakai tablet dicatat di note-nya. Tapi apakah kemudian itu juga bagian dari kontribusinya Idris? Iya. Ya. Karena pada akhirnya juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan perkembangan tools penulisan. Gitu ya. Pada akhirnya tetap di awal mereka juga menggunakan itu. Jadi mereka belajar juga kan dulunya juga pakai bolpen gitu ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Idris adalah orang yang pertama kali menemukan metode menjahit. Jadi menjahit pakaian. Jadi beliau itu juga ya karena memang orangnya rajin belajar deh. Ya kan? Mungkin kalau bahasa kita ini peneliti. Ya sering menganalisis, sehingga beliau itu dari satu cabang ilmu ke cabang ilmu berikutnya terus begitu kan. Kan karakter pembelajar itu ya akhirnya bisa dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam ilmu ya. Kadang memang dia tidak spesialis di satu ilmu, tapi karena dia punya karakter pembelajar, dia itu mudah untuk mempelajari banyak ilmu gitu kan. Tiba-tiba belajar ini cepat gitu. Idris juga begitu. Beliau tuh karakternya pembelajar, sehingga beliau juga menemukan bolpen, beliau menemukan kain, menemukan metode menjahit. Tentu dengan berarti kan beliau menemukan metode jahit itu berarti menemukan jarumnya, kemudian benangnya, kemudian kain wolnya. Maka setiap kita hari ini pakai baju itu juga ada kontribusi beliau. Tidak ada kontribusi beliau. Dan itu terus sampai hari kiamat, ya, hari kiamat nanti. Termasuk beliau juga yang bicara astronomi paling pertama gitu ya. Beliau yang kemudian menemukan kira-kira pembagian waktu dalam sehari itu seperti apa mestinya. Kapan kan itu juga akan sangat berpengaruh dengan hari raya dan lain sebagainya. Kan ilmu-ilmu astronomi itu kan yang menentukan awal bulan, awal Ramadan dan lain sebagainya. Menurut sampean Ramadan itu ada kapan? Ramadan itu adanya kapan? Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Ada sejak kapan? Ramadan ada sejak Adam ada.
Kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Ya, tapi jangan bilang Januari, Februari, Maret, April, itu kan barusan baru. Yang 12 itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, terus Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Awas gak hafal ya. Ini loh, ini adalah bulan kita ini. Jadi seluruh yang ada di bumi itu sebenarnya diputuskan dengan bulan ini. Ya, terutama yang berkenaan dengan agama kita, ya mulai dari Ramadan, hari raya, termasuk juga fadilah-fadilah tentang Asyura, tentang Arafah, itu dihitungnya dari sini, bukan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu bukan ya. Makanya memang Allah itu mendesain bumi ini ketika diciptakan itu diatur dengan 12 bulan ini, aturan waktunya itu. Kalau ditanya Ramadan adanya kapan? Ya sejak ada Adam. Ya. Tapi dia menjadi mulia ketika diturunkan Al-Quran, gitu kan, menjadi mulia dan luar biasa. Makanya dulu kan ada budaya di mana kalau sudah masuk bulan-bulan haram nggak boleh perang. Itu ada sebelum Rasul ada. Ya, itu ada sebelum Rasul ada. Aus Khazraj itu ada ratusan tahun sebelum Rasul ada. Mereka sudah paham bahwa kalau bulan haram nggak boleh ini. Kan berarti bulan itu sudah ada, iya kan? Dan sebelum baginda Rasul sudah ada namanya orang berhaji, ya kan? Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim tiba-tiba kapan Ramadan ada? Ya ketika Rasul ada. Ya enggak, jauh sebelum Rasul. Ya, kan bisa juga kalau saya meyakini dari ayat ini ya sejak Adam ada. Kemudian beliau juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang belajar tentang astronomi, kemudian banyak hal lah ya, banyak hal yang beliau sumbangkan dalam peradaban dunia ini. Itulah kenapa kemudian beliau itu saking dari banyak amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau bahwa amal manusia ini, ada yang mengatakan amal manusia di zaman Idris, ada yang mengatakan amal manusia sampai hari kiamat, itu setiap hari ditransfer amal pahalanya kepada Idris. Karena siapa saja berhutang pada Idris, ya enggak? Antum sholat, antum berhutang pada Idris. Antum belajarnya sudah berhutang. Apa kok berhutang ya kalimatnya? Apa istilahnya? Ada perannya dia. Ada sahamnya Nabi Idris di situ. Pakai baju, ada pahala jariahnya. Iya, pahalanya kan? Kayak apa ya? Iya. Royalti. Ada. Iya. Tapi royalti sama masalahnya. Jadi ada pahala beliau. Ada pahala beliau dalam setiap aktivitas kita. Kita belajar begini beliau dapat. Ya kan? Kita sholat beliau dapat. Waduh, itu sudah sangat panjang sekali kan, panjang banget gitu kan, sehingga beliau itu banyak sekali amalnya. Makanya kita itu kalau bersedekah cari sedekah yang betul-betul long term gitu loh, Pak ya. Kalau sekedar urusan makan itu kan sebentar. Contoh gitu, ini masjid gitu, ini masjid musola sih, masjid katakanlah, masjid ya. Bangunan sudah apa? Iya, apa istilah, ada yang mengatakan al-handasah, apa istilahnya ya? Kayak lah, awal-awal ya, kayak arsiteknya gitu, tapi masih sangat simpel gitu ya. Tapi ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan bukan. Tapi yang jelas kita itu belajar dari Idris karena beliau itu kemudian bisa mendapatkan pahala ketika kita melakukan banyak ibadah, karena beliau menyumbang satu hal yang strategis sekali, bukan satu hal, banyak hal,
Ya untuk peradaban kita ini ya, mulai dari baju, menulis, kemudian ilmu tentang waktu dan lain sebagainya, itu kan digunakan sampai sekarang, sehingga setiap kita melakukan sesuatu hampir beliau punya pahalanya. Nah itu kalau kita tarik pada kita itu kalau sedekah coba agak lebih strategis gitu ya, yang bisa long term gitu ya. Ya, apakah kemudian untuk sedekah yang short term atau yang pendek gitu ya? Yang pendek nggak boleh, ya boleh aja silakan. Tapi kalau kita mau berkelanjutan dan kemudian panjang gitu, itu cari yang strategis. Contoh gitu, lampu ini strategis sekali ini. Ini bukan masalahnya, bukan kemudian selesai sampai lampunya habis, bukan, enggak. Selesai sampai kita mati, kitanya nih. Kan kita bisa kajian karena juga ini, iya kan? Otomatis kemudian karena ada ini kita bisa kajian, dapat ilmu, iya kan? Nah kan ilmu bisa kita pakai sampai sampai kita mati. Jadi bukan soal sampai lampunya selesai, enggak. Termasuk masjidnya juga begitu. Nanti kalau kemudian masjidnya dibongkar berarti sudah habis, enggak. Siapa yang kemudian belajar di tempat ini dan dia dapat ilmu, maka selama dia ada, ya kita tetap dapat. Gitu. Jadi bukan soal fisik ya. Makanya kadang kan saya sering dapat curhatan. Ustadz, ini masjid mau direnov, tapi yang menyumbang enggak mau Ustadz, karena itu keramiknya dia. Paham nggak? Itu keramiknya dia, kalau itu dilepas Ustadz maka pahalanya habis. Jadi dia hanya berpaku kepada fisik, padahal sebenarnya impactnya atau efeknya sudah sangat banyak sekali. Masjid itu dibuat untuk belajar Quran, halaqah. Maka sepanjang orang itu bisa ngaji, ya sepanjang itu, bukan hanya soal ketika masjidnya roboh, enggak. Paham nggak? Jadi kalau orang itu kemudian kajian di situ, dapat ilmu di situ, maka sepanjang orang itu mengamalkan ilmunya saat diterima di tempat itu, maka sepanjang itu. Masuk pengurusnya, Ustaz? Yes, masuk pengurus. Termasuk pengurus. Apalagi kalau kemudian kan nanti ada namanya istilahnya itu antum di sini ya belajar. Antum dapat pahala, yang bangun masjid ini dapat pahala, pengurusnya dapat pahala, yang nyumbang dapat pahala. Antum ngajari anak antum dapat ilmu dari antum karena antum belajar di sini. Maka anak antum juga yang dapat pahala itu antum, pengurus masjid, yang bangun masjid. Terus anak antum itu akan terus tuh berefek. Jadi bukan soal fisik. Makanya yang sering disalah kaprahi dan disalah paham itu adalah orang hanya berpaku pada fisik, sehingga nggak boleh kemudian kalau direnov nanti punya saya habis amalnya gitu. Bukan soal itu gitu. Ya, kalau sudah nggak soundnya rusak masa masih terusan mau dipakai. Jadi nggak jalan masalahnya nanti kan, majelis jadi nggak jalan, kegiatan jadi nggak jalan karena terpaku hanya pada fisik gitu loh. Ya, banyak saya sering udah Ustadz, masjid saya mau dibongkar, mau direnov agar kemudian bisa tapi donaturnya enggak mau dibongkar Ustadz, karena di situ ada keramiknya dia gitu kan, nggak mau ditumpangi keramiknya. Bukan soal fisik ya, bukan hanya soal fisik, tapi soal impact, soal manfaat gitu ya. Nah itu tidak dijelaskan ibadahnya seperti apa, karena memang literatur soal Idris itu tidak terlalu banyak, bahkan di dalam Al-Quran cuma 3 ayat ya. Biasanya kalaupun ada yang kemudian menjelaskan tentang ibadah itu, biasanya analisis dari para ulama, analisis gitu ya, bahwa dianalisis kira-kira ibadahnya, karena memang untuk menjangkau gitu, kita aja menjangkau ibadahnya seperti apa itu susah gitu ya, menjangkau itu, dan memang tidak ada keterangannya, susahnya nyarinya. Kalau puasa kan ada istilah puasa Idris itu yang setiap hari, kalau itu ada justru yang puasa setiap hari itu puasanya Nabi Nuh kalau nggak salah. Puasanya Nabi Nuh. Yang sepanjang hari, jadi ya. Tapi Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan di situ. Artinya Nabi hanya nyampe pada Nabi Daud gitu ya.
Baik, saya lanjut. Karena banyak amal itu jemaah yang dirahmati Allah, maka ada riwayat yang menarik ketika para ulama menafsirkan tentang kalimat wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya, surah Maryam ayat 57. Surat ini bercerita tentang Idris alaihissalam. Kalimatnya wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkat Idris pada tempat yang tinggi. Nah, ada banyak tafsir. Tempat yang tinggi itu ada yang mengatakan bahwa derajatnya tinggi. Ada yang mengatakan bahwa tempatnya nanti di sisi Allah tinggi. Tapi ada satu penjelasan yang menarik, dan kata Imam Ibnu Katsir ini justru yang paling kuat, gitu ya. Apa itu? Amma Idris fa innallaha uhiya ilaihi anni arfa'u laka kulla yaumin mithla jami'i amali bani Adam. Sesungguhnya Idris, adapun Idris, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya. Allah berfirman kepada Idris, Allah bilang sama Idris, anni arfa'u laka, sesungguhnya aku mengangkat untukmu wahai Idris, kulla yaum, setiap hari, mithla jami'i amali bani Adam, pahala yang seperti seluruh pahalanya anak Adam dikasih kamu. Payah itu. Makanya kalau kita itu, makanya kenapa baginda Rasul itu mengatakan apa ini khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Itu relate, Pak. Kita itu kalau terus terang, bukan saya meremehkan amal sholat, bukan, tapi kalau kita sholat, saya tadi datang sini, saya sholat gitu kan ya, maka saya kalau sholat saya diterima, maka saya dapat pahala kan, ya kan? Tapi itu pahala saya sendiri karena saya sholat. Itu pahala yang bangun masjid ini dan pengurusnya, saya perlu sebut nih pengurusnya nih. Dan pengurusnya yang memakmurkan masjid ini juga dapat, ya kan? Bayangkan kalau yang sholat banyak, walaupun pengurusnya sholat katakanlah, atau walaupun pengurusnya sholat di tempat lain, dia tetap dapat. Yang nyumbang sholat dia tetap dapat. Itu yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan Rasul itu sampai mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat, ya. Kemudian baginda Rasul meneruskan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim, manfaat yang kau berikan kepada seorang muslim. Karena itu tadi, jadi ketika dia memberikan itu, maka efek pahalanya itu double-double. Itu double-double. Ya. Bahkan kalau yang nyumbang atau yang bangun, yang dulu menjadi pioner, meninggal, ya dia tetap dapat sepanjang dia masih manfaatnya masih terasa, gitu kan. Itulah kenapa kemudian Rasul itu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan seluruh aktivis dakwah, aktivis sosial perlu mencermati kalimat ini. Ini harus jadi ruh. Karena kalau enggak, bosenan, Pak. Tahu bosenan? Ngene tok ngono kan. Padahal ngene tok itu sebenarnya amal udah besar sekali tuh. Udah besar banget. Ya. Coba bayangin. Idris itu oleh Allah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebesar pahala seluruh Bani Adam setiap hari. Karena Bani Adam itu berhutang budi banyak kepada Idris. Karena begitu jemaah dirahmati Allah, fa uhibbu ayyazdada amala. Ya. Maka kemudian Idris sangat ingin agar kemudian amal itu ditambah terus. Karena apresiasi dari Allah besar, maka beliau kepingin agar amal beliau itu lebih banyak. Tidak hanya cukup ini, pengen menemukan yang lain, gitu ya. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengawali itu pahalanya paling besar. Kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu keburukan, ya juga sama gitu masalahnya. Bahaya. Mengawali keburukan tuh bahaya. Ya. Jadi kalau dia mengawali kebaikan itu pahalanya besar asal dia meninggal dalam keadaan beriman. Kalau dia tidak meninggal dalam keadaan beriman, ya tidak ada. Paham nggak? Apa muspro itu? Oh,
Mungkin dia dapat elu atau dapat pujian dari orang di sekitarnya, oke, iya, karena memang Allah itu adil, Allah kasih dia apresiasi. Tapi ketika dia meninggal tanpa iman, maka di dalam catatan Allah tidak ada. Dalam catatan Allah tidak ada. Tapi pujian masyarakat Allah kasih, dipuji dia sama masyarakat. Oh, iki yang bangun jalan, iki yang bangun ini. Kan adilnya Allah begitu kan? Adilnya Allah begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Idris itu kepingin agar amalnya banyak, dan dia karena kepingin amalnya banyak, maka dia kepingin umurnya ditambah. Umurnya ditambah, lebih panjang, ya, lebih panjang. Padahal udah sangat banyak tuh, pengennya lebih panjang. Karena memang umur panjang itu menjadi rizki ketika amal soleh kita banyak. Tapi menjadi musibah ketika amal buruk kita banyak. Jadi makanya kita minta itu kan umur yang barokah, bukan hanya sekedar panjang, ya. Karena kalau nggak barokah panjang masalah, ya. Nggak barokah panjang masalah, gitu kan. Tapi kalau barokah panjang, masya Allah itu amalnya banyak sekali, gitu ya. Fa'atahu khalilun lahu minal malaika. Nah, Idris itu punya khalil. Khalil itu kalau bahasa kita di atasnya sahabat. Di atasnya sahabat. Dia punya teman, punya sahabat karib. Kalau bahasa kita bestie. Ya, bestie. Dia punya teman atau sahabat karib dari malaikat. Ya, biasa. Para nabi berteman dengan malaikat biasa. Tapi jenengan nggak usah bilang saya bertemanan, bohong. Para nabi itu berteman dengan para malaikat biasa. Nah, faqala, kemudian dia datang pada malaikat itu. Fa'atahu khalilun lahu minal malaikat. Dia datang pada temannya malaikat itu. Faqala, kemudian dia mengatakan, innallaha uhiya ilayya kadza wa kadza fakallama fiyya malakal maut hatta azdada amala. Kata Idris, dia curhat sama temannya itu, wahai malaikat, Allah itu ngasih tahu saya kalau saya akan dikasih amal pahala dari pahala yang banyak setara dengan pahalanya seluruh anak Adam. Ya, karena begini. Boleh nggak aku minta sesuatu, minta tolong, ya, sampaikan kepada malaikat agar malaikat maut agar kemudian umurku ditambah. Ya, request dia. Ya, request kan. Kan sesama malaikat bisa berinteraksi gitu kan. Ya, sama ini kalau kita punya orang dalam gitu, ke mana gitu, ke parlemen kayak kita bisa minta dia untuk bicara di parlemen gitu kan, bisa gitu. Nah, ini akhirnya kemudian kata malaikat temennya Idris itu, dia bilang begini, loh, kenapa kamu gak kamu sendiri aja ngomong, kenapa harus aku? Ya, barang gitu ya, kenapa nggak kamu sendiri aja? Loh, gimana caranya? Kata malaikat, ikut di pundakku sini. Kan malaikat punya sayap. Dan malaikat besar. Kalau pengen tahu bagaimana besarnya malaikat itu, lihat pada kisah tentang Rasul dapat wahyu di Gua Hira itu. Itu Rasul bahasa kita ya, memvisualisasikan malaikat besar sekali. Dia punya sayap banyak, ada yang mengatakan 600 sayap, dan ujungnya itu sampai ke langit. Ujungnya sampai ke langit. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul ketika menerima wahyu pertama itu gemeter, khawatir, takut. Walaupun beliau Rasul, dan itu manusiawi. Masa kalau ustadz ketemu ular tidak takut? Ya tetap takut dong, iya kan? Itu manusiawi kan? Ya, bukan saya kemudian mengatakan bahwa Jibril itu ular. Enggak, maksud saya Rasul itu tidak pernah melihat sosok sebesar itu. Ketika kemudian pertama kali melihat Jibril sebesar itu Rasul gemeter. Itu gemeter. Ustadz, kan dulu baginda Rasul pernah dibelah oleh Jibril ketika masa kecil. Itu beda. Ketika Jibril membelah baginda Rasul pada usia beliau 4 tahun itu Jibril datang kepada baginda Rasul berwujud manusia. Mungkin Nabi Idris juga seperti itu. Hah? Mungkin waktu menjumpai Nabi Idris berubah. Bisa, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah juga menjumpai Jibril dalam wujud aslinya, itu besar sekali, besar sekali. Dan ketika malaikat ini
datang kepada Nabi dalam wujud berupa manusia, itu semua orang bisa lihat. Semua orang bisa lihat. Ya, dia datang dengan wujud manusia dan selalu yang dipakai adalah wajah yang paling tampan. Manusia yang paling tampan. Itu kan terjadi pada ketika malaikat datang kepada baginda Rasul di Madinah waktu itu, kemudian malaikat bertanya, mal iman, mal islam, mal ihsan, gitu kan. Kapan terjadi kiamat? Itu kan dalam wujud manusia. Siapa yang dipakai? Wajah siapa? Ada yang tahu? Dihya. Ya, yang dipakai adalah wajah Dihya, wajah orang tertampan di Mekah. Ya tentu tampanan baginda Rasul, tapi yo dengan Dihya saja udah tampan sekali. Termasuk ketika para malaikat Jibril, Mikail, Israfil datang kepada malaikat Jibril bertamu. Datang kepada Ibrahim alaihissalam bertamu dan mengabarkan dua hal, satu tentang lahirnya Ishak, yang kedua tentang azab kepada kaum Lut, kaum Sodom. Itu kan mereka datang dengan wujud manusia tampan. Yang ketika datang ke Lut sudah langsung digerebek kan, ya kan, langsung para lelakinya itu kayak gimana gitu kan. Nah, Idris datang kepada malaikat temannya itu dan Idris mengatakan, tolong dong kasih tahu sama malaikat maut bahwa aku kepingin umurku ditambah agar amalku bisa lebih banyak gitu ya. Kata malaikat temannya itu, kenapa nggak kamu sendiri yang ngomong sama siapa ini, malaikat maut? Lo gimana caranya? Ya sudah, ikut sama aku, naik di pundakku. Maka naiklah di pundaknya, dibawa ke atas. Ya. Sebagian riwayat mengatakan ketika dibawa di atas nanti juga Idris diizinkan ke neraka, diizinkan ke surga dan lain sebagainya. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak sampai ke situ, tapi Idris dibawa ke atas sampai di langit keempat. Malaikat maut baru turun dari langit kelima, ketemu kepentuk di langit keempat. Jadi ketemu itu papasan. Kalau bahasa kita, lu iki yang dicari gitu kan. Bahasa kita kan begitu. Ya, falamma kana fis sama ar-rabi'ah talaqahu malakul maut munhadira. Mereka tiba-tiba ketemu dengan malaikat maut. Ya, ngobrol lah. Kemudian yang memprologi kalau bahasa kita ya, mengantarnya itu malaikat dengan malaikat. Malaikat mengatakan, malaikat temannya Idris itu mengatakan begini. Fakallama malakal maut fil ladzi kallamahu fihi Idris. Kata malaikat temannya Idris, ini Idris ada request. Ya, dia minta agar umurnya ditambah karena dia kepingin amalnya bisa lebih banyak, umurnya lebih panjang. Faqala, kata malaikat maut, wa aina Idris? Mana Idris? Huwa dha ala dhahri. Huwa dha ala dhahri. Ini dia, ada di atas punggungku. Faqala malakul maut, lihat, kata malaikat, ajib itu. Fal ajab, ajib kalau bahasa kita. Ini ajib sekali, ini apa ya? Apa ajib itu, apa ajib itu? Keren, mengagumkan sekali ini. Kenapa mengagumkan? Kata malaikat mau bu'ithu wakilali, aku baru saja dapat perintah dari Allah. Allah sampaikan kepadaku, ikbit ruha Idris fis sama ar-rabi'ah, cabut nyawa Idris di langit yang keempat. Coba. Faj'altu aqulu kaifa aqbidu ruhahu fis sama ar-rabi'ah wa huwa fil ard. Dan aku bertanya-tanya, gimana caranya aku mencabut ruhnya Idris di langit keempat sementara dia ada di bumi? Kok dilalah kamu yang nganter gitu, biasa gitu kan gitu. Kok dilalah kamu yang nganter gitu kan. Jadi Idris itu naik ke atas dalam rangka untuk kemudian meminta perpanjangan gitu. Ternyata justru itu batas akhir, dia diantarkan. Jadi di sini kita dapat pelajaran besar. Kalau udah mati itu sudah tak bisa di ini. Bahkan coba bayangkan, perintah Allah itu sama malaikat maut disuruh di langit keempat. Malaikat mautnya sendiri bingung kalau bahasa kita. Loh gimana aku mau nyabut Idris di langit keempat sementara Idrisnya ada di bumi. Nah, dalil yang menguatkan ini adalah kalimat baginda Rasul ketika Mi'raj. Saat Mi'raj itu Rasul kan ketemu dengan beberapa nabi, ya kan? Di langit pertama ketemu sama siapa? Adam. Langit kedua? Salah. Ayo ini kita Isra Mi'raj udah berkali-kali itu masalahnya. Langit kedua? Yahya.
dengan Zakaria. Yahya dengan Isa. Ya. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris. Langit keempatnya Idris. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan Idris itu diangkat ke atas sebagaimana diangkatnya Isa dan masih hidup sampai sekarang. Walaupun ini kemudian dibantah. Idris memang diangkat ke atas tapi meninggal di atas. Ya. Kalau Isa beda. Ya, Isa beda. Saya kebetulan di Taman Dika sudah sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu Isa itu diangkat min raunatil bait. Kalau bahasa para ulama itu dari tempat angin-anginnya rumah. Di rumah itu kan selalu ada apa bahasa kita ya? Void ya. Void itu apa void? Lubang ya. Jadi lubang itu langsung ke atas langit. Jadi Isa itu waktu itu diangkat oleh Allah dari situ, diangkat langsung ke atas setelah Isa memastikan bahwa Hawariyun, tahu Hawariyun? 12 orang. Ya. Setelah 12 orang Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, salah satunya sudah ditasbih, sudah diserupakan dengan Isa alaihissalam, kemudian Isa diangkat ke atas. Itu kan waktu diuber-ubernya sama Bani Israel. Bayangin, Isa itu diutus kepada siapa? Bani Israel. Malah Bani Israelnya justru yang memburu Isa alaihissalam. Waktu itu Nasrani ada atau sudah belum? Belum. Kapan ada? 300 tahun setelah itu, ketika Kaisar Konstantin yang membangun kota atau negara Konstantinopel pertama kali dinobatkan, maka itu pertama kali disahkan agama Kristen itu. Ya, itu setelah Isa. Berarti kan Isa itu tidak diutus kepada orang-orang Nasrani, dia diutus kepada Bani Israel. Maka Nabi sejak Nabi Yakub, sejak Nabi Ishak alaihissalam sampai Isa itu adalah nabinya Bani Israel semua. Mereka diutus Daud sama Bani Israel. Daud itu jemaah dirahmati Allah hidup pada sezaman dengan Nabi Daniel namanya. Ada Nabi Daniel dan dia sezaman dengan panglima yang dipilih oleh Nabi Daniel untuk membunuh Jalut, namanya Tolut. Jadi Nabi Daniel waktu itu nabinya, Tolut waktu itu panglimanya atau pemimpinnya, Jalut waktu itu musuhnya. Daud itu prajuritnya Tolut awalnya. Amin. Oh nanti ini panjang lah, panjang. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqabada ruhahu hunaka, lalu kemudian malaikat maut mencabut rohnya Idris di sana, di langit keempat itu. Maka kita dapat keterangan pada peristiwa Mi'raj itu baginda Rasul menjumpai Nabi Idris di langit yang keempat. Dari sini kita juga dapat hikmah bahwa ya kalau kita ini sedang bergerak ke arah itu, kalau waktunya sudah meninggal, maka seperti apapun mau menghindar pasti. Idris itu kan ke atas misinya mau minta perpanjangan, tapi ternyata malah mengantar nyawanya gitu ya, malah mengantar nyawanya. Ya Allah alam, saya nggak tahu kalau ditanya jasadnya di mana. Itunya Allah semua yang paham gitu ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tafsir dari wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkat dia Idris pada tempat yang sangat tinggi ya. Maka ada yang mengatakan Idris rufi'a wa lam yamut, Idris diangkat dan belum mati. Ada yang mengatakan begitu, tapi kemudian kama rufi'a Isa, sebagaimana diangkatnya Isa. Tapi kalimat ini dibantah bahwa Idris memang diangkat, tapi Idris diwafatkan di sana di atas gitu ya. Nah, Idris jemaah dirahmati Allah sebelum meninggal itu, jemaah dirahmati Allah, Idris punya anak. Siapa nama anaknya? Namanya Mat Wasyalih. Ya, dari sekian banyak anaknya, salah satu nama anaknya adalah Mat Wasyalih. Mat Wasyalih punya anak namanya Lamik. Lamik punya anak namanya Nuh alaihissalam. Antara Nuh sampai Adam itu 10 generasi. Adam, Sith, Anush, Qainan, Mihlail, Yarid, Khunuh atau Idris, Mat Wasyalih, Lamik, Nuh alaihissalam.
Nah, pada masa mat wasyalih dengan lamik, ya, ada indikasi disitulah kerusakan itu mulai terjadi. Kesyirikan mulai muncul embrionya. Ya. Sebelumnya, sejak Adam alaihissalam sampai Idris atau beberapa dekade setelah Idris itu, kalau versinya Imam Ibnu Katsir, kalau saya bacakan ya, dari Ibnu Abbas an Ibni Abbas annahu kana baina Adam wa Nuh asyrah qurun. Sesungguhnya antara Adam dengan Nuh asyrah qurun, 10 generasi. Kulluhum alal Islam, seluruhnya beragama Islam. Karena memang belum dikenal istilah asnam, penyembahan berhala. Belum ada yang memulai. Ya. Ustadz, terus gimana dengan Qabil? Qabil tauhidnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kemudian dia membunuh adiknya, itu memang karakternya, itu akhlak. Jadi kalau ada catatan di masa itu lebih kepada catatan akhlaknya. Ya kayak kita lah, muslim membunuh gitu kan. Muslim korupsi gitu. Muslim begal, mencuri gitu kan, minum, judi, banyak catatan akhlak di situ. Tapi kata di dalam Sahih Bukhari, ya disebut dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa annahu kana baina Adam wa Nuh asyra qurun, sesungguhnya antara Adam dengan Nuh 10 generasi, kulluhum alal Islam, seluruhnya beragama Islam. Karena memang tidak ada dikenal waktu itu penyembahan berhala. Barulah kemudian antara mat wasyalih dengan lamik di masa keduanya ini kemungkinan, atau di masa awal-awal Nuh kemudian lahir. Tapi yang jelas ini kan versinya sama dengan baginda Rasul. Ketika baginda Rasul itu diutus, kan Mekah itu bukan memulai kesyirikan waktu itu, ya kan? Kesyirikan sudah menjamur, merajalela. Dimulainya kapan? Pada masa Khuza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai. Di situ kesyirikan pertama bermula ketika Amr bin Luhai mengadakan perjalanan dagang ke Syam, kemudian dia menjumpai bahwa Syam banyak menyembah berhala. Dia bawa satu berhala ke Mekah, namanya berhala Hubal. Itu adalah berhala paling tua di Mekah. Kemudian itu mulai disembah. Khuza'ah dengan baginda Rasul itu jaraknya hampir 400-an tahun. Ya, 300-400 tahun. Artinya kan kesyirikan ketika baginda Rasul lahir itu sudah sangat menjamur, mendarah daging. Sama ketika zaman Nuh alaihissalam, itu mungkin antara mat wasyalih dengan lamik itu mulai terjadi kesyirikan pertama. Sebabnya apa? Karena waktunya habis. Kita akan bahas lagi insya Allah di pekan mendatang. Sekaligus kita akan masuk di mana bulan datang. Sekaligus kita akan masuk pada kisah Nabi Nuh alaihi salam, karena ini adalah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi dan Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Jadi kalau Adam itu nabi, Syith itu nabi, Idris itu nabi, Nuh itu Rasul. Nuh itu Rasul, bukan sekedar nabi tapi juga Rasul. Kenapa dia Rasul? Karena Nuh diutus kepada kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Adam itu yang kaumnya menyembah Allah, Idris kaumnya menyembah Allah, Syith kaumnya menyembah Allah, tapi Nuh kaumnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nuh disebut sebagai Rasul. Kenapa baginda Rasul disebut Rasul? Karena kaumnya tidak menyembah Allah. Isa disebut Rasul karena kaumnya tidak menyembah Allah. Gitu ya. Jadi Rasul dengan Nabi itu bukan soal menyampaikan atau tidak menyampaikan, sebagaimana sering saya sampaikan. Bukan soal terima kitab atau tidak terima kitab. Karena kalau bicaranya soal terima kitab, Syith terima kitab. Syith terima kitab. Justru Nuh tidak terima kitab. Nuh tidak terima kitab. Musa terima kitab, Rasul. Tapi kan bukan soal Tauratnya, tapi soal kaumnya. Gitu ya.
Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin dan saya mohon maaf karena saya harus langsung ke Taman Dika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lebih barakah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.